Lily Su dan pacarnya telah menjadi pasangan selama belasan tahun dan saling mencintai. Tetapi sang kekasih menyewa seorang pembunuh bayaran demi merebut harta dan semua asetnya yang bernilai jutaan dolar Amerika. Lily Su adalah seorang dokter gigi ternama berusia 60 tahun di Oakland, California, Amerika Serikat. Dia datang ke Amerika dari Shanghai pada tahun 1995 dan telah tinggal di Amerika selama puluhan tahun. Dia bekerja keras untuk membangun sebuah klinik gigi yang sukses di pusat kota pecinan. Tempat dia dicintai oleh teman-temannya, stafnya, dan pasien-pasiennya yang banyak di antaranya juga menjadi teman dekatnya. Selama karirnya, dia dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan dermawan, sering menjadi relawan di sekolah putranya, serta sangat dihormati oleh pasien di komunitasnya. Mereka yang mengenalnya menggambarkan Lily sebagai orang yang baik dan bersemangat. Lily menemukan kecintaannya pada dunia balet dan kemudian bergabung dengan sekolah balet agar dia dapat menyalurkan hobinya. Pada tanggal 21 Agustus 2022, Lily dan pacarnya Nelson Chia yang berusia 73 tahun masuk ke dalam mobil Mercedes-Benz berwarna hitam dan berkendara ke lingkungan Little Saigon yang terletak di sebelah area Chinatown. Hari itu tampak seperti hari biasa bagi pasangan itu. Namun yang tidak diketahui oleh Lily adalah bahwa hidupnya akan berubah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nelson dan Lily berkendara ke Little Saigon untuk janji pijat yang telah direncanakan sebelumnya. Namun, ketika mereka parkir di dekat persimpangan jalan, sebuah mobil sedan berwarna putih berhenti di samping mereka dan seorang pria keluar dari mobil itu. Saat Lily keluar dari kursi penumpang mobilnya, pria itu mendekatinya, mengacungkan pistol dan mengarahkannya ke arahnya. Melihat itu, Lily menjerit dan perkelahian pun terjadi. Dia berbalik hendak menjauh, namun pria itu langsung menembaknya beberapa kali. Sebelum akhirnya berlari kembali ke mobilnya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Nelson yang belum sepenuhnya keluar dari mobil tidak terluka sedikit pun. Tim medis darurat tiba segera setelah itu, tetapi tragisnya setelah tiba di rumah sakit, Lily dinyatakan meninggal dunia. Pembunuhan ini menggemparkan kota, khususnya komunitas Lily. Sebuah acara doa bersama diadakan di mana anggota komunitas dan dewan menyampaikan kemarahan mereka. Presiden Dewan Kota merilis pernyataan yang menyerukan keadilan bagi Lily, di mana dia sangat marah dan muak atas pembunuhan brutal dan tidak masuk akal terhadap seorang wanita lanjut usia di siang bolong. Kepala polisi menjadikan kasus ini prioritas utama dan meminta masyarakat untuk membagikan informasi apapun yang mereka miliki yang dapat membantu mereka melacak pelaku penembakan ini. Penyelidik pembunuhan mulai menangani kasus ini dan mereka segera menemukan adanya petunjuk potensial. Mereka menemukan bahwa sebuah gedung di seberang jalan tempat penembakan terjadi memiliki kamera pengawas yang mengarah langsung ke sudut tempat Nelson dan Lily parkir. Penyelidik berhasil mendapatkan rekaman dari apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nelson selama wawancara dengan polisi, sebuah mobil berwarna putih berhenti di samping mobil mereka dan seorang pria bersenjata muncul. Pelaku kemudian kembali ke mobilnya dan pengemudi itu langsung melesat pergi. Detektif juga mencatat bahwa penembak sempat menyentuh bagasi mobil Mercedes sebelum mendekati Lily. Berdasarkan rekaman yang dilihat oleh detektif, tampaknya ini memang kasus percobaan perampokan yang berujung dengan pembunuhan.
Tetapi mereka masih perlu mencari tahu siapakah pria bersenjata itu. Pada saat kejadian, ada sebuah mobil Tesla dengan kamera di mobilnya yang merekam jalan saat berkendara. Dan dari rekaman itu, polisi berhasil mendapatkan nomor plat mobil berwarna putih itu. Mereka kemudian melacak mobil tersebut ke sebuah dealer di mana mereka mengetahui bahwa seorang pria bernama Hashim Basen telah memiliki mobil tersebut. Pada tanggal 21 Agustus, tim forensik memproses sidik jari yang ditemukan di bagasi mobil Mercedes tempat pria bersenjata itu meletakkan tangannya, serta 3 selongsong peluru bekas yang ditemukan di TKP. Dan keduanya terdapat DNA Hashim. Hashim adalah penduduk Bay Area yang terlihat dalam komunitas aktivis lokal. Dia pernah tampil di berbagai acara aktivis dan bahkan muncul dalam video On the Farm, sebuah gerakan sosial yang didirikan sebagai protes terhadap rencana pembangunan komersial lahan publik dan untuk mendukung pelestarian lahan. Dia diketahui sering berada di stadion tenis lokal, membantu di lapangan, melatih pemain, dan bahkan berkompetisi di turnamen sirkuit putra ITF. Berdasarkan riwayatnya, Hashim tidak cocok dengan profil tersangka perampokan dan pembunuhan pada umumnya. Dan para detektif memiliki firasat bahwa mungkin ada lebih dari sekedar perampokan yang gagal. Dan jika kecurigaan mereka itu benar, mereka perlu menemukan hubungan yang lebih dalam antara Hashim dan Lily, atau mungkin antara Hashim dan Nelson. Nelson sendiri digambarkan sebagai pria yang agak eksentrik. Dia pindah ke Amerika Serikat dari Tiongkok dan bekerja sebagai konsultan hukum selama hampir 40 tahun. Tetapi pada tahun 2014, terinspirasi oleh Andy Williams dan Perry Como, dia memutuskan untuk memulai karir baru sebagai seorang penyanyi. Dia mengungkapkan bahwa dia selalu memiliki keinginan untuk bisa tampil di atas panggung. Dia lalu mulai mengelola tempat open mic mingguan di mana penonton membayar sedikit biaya untuk menontonnya dan penyanyi amatir lainnya juga bisa ikut tampil. Nelson dan Lily diketahui telah menghabiskan lebih dari 1 dekade bersama. Dan Nelson secara publik sering menyatakan cinta dan rasa hormatnya kepada Lily. Setelah insiden penembakan itu, dia sempat diwawancarai oleh media dan saat itu dia tampak sangat emosional. Sambil menangis, dia menggambarkan betapa dekatnya hubungan mereka dan menyatakan kalau dia sangat mencintai dan menyayangi Lily. Orang-orang terkasih Lily menyelenggarakan upacara peringatan untuknya, di mana Nelson ikut naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu Frank Sinatra yang berjudul You Never Walk Alone. Menurut beberapa orang yang hadir saat itu, Nelson menyanyikan lagu itu dengan penuh penghayatan. Sementara itu, penyelidik terus mengawasi Nelson. Mereka telah mewawancarai Nelson tepat setelah insiden penembakan itu terjadi. Dan saat itu Nelson menjelaskan insiden tersebut secara rinci dan deskripsinya sesuai dengan rekaman dari video pengawasan. Namun, setelah bukti mengarah kepada Hashim, mereka mulai curiga bahwa Nelson tahu lebih banyak daripada yang dia ungkapkan. Penyelidik lalu memintanya untuk datang mengikuti wawancara kedua. Nelson menyetujui permintaan itu. Tetapi kali ini, alih-alih menanyanya tentang insiden yang terjadi, penyelidik justru bertanya tentang kondisi keuangan dari Lily. Di bawah tekanan, Nelson menjelaskan bahwa Lily memiliki properti dan aset senilai sekitar 14 juta dolar Amerika yang berasal dari polis asuransi jiwa, perwalian, perseroan terbatas, properti, dan rekening banknya. Kini, kasus ini mendapatkan sorotan baru dan para penyelidik mendesak Nelson untuk memberitahu lebih banyak.
Mereka bertanya siapa yang akan mengambil alih kendali atas harta Lily setelah kepergiannya ini. Dan Nelson memberitahu mereka bahwa yang menjadi wali adalah dirinya. Dia kemudian juga mengungkapkan bahwa akan segera menerima sekitar $1 juta Amerika dari polis asuransi jiwa Lily. Ini merupakan informasi yang penting bagi penyelidik, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Nelson terlibat dalam kejahatan tersebut. Juga bukan bukti bahwa dia mengenal Hashim. Namun setelah penyelidikan awal, penyelidik mengunjungi stadion tenis tempat Hashim dulu melatih. Dan mereka berbicara dengan seorang di sana dan menemukan bahwa Nelson bukan hanya seorang penonton, tetapi dia juga sering menyewa Hashim untuk melatihnya. Titik-titiknya mulai terhubung, tetapi penyelidik masih perlu menemukan bukti kuat bahwa Nelson terlibat langsung dalam kejahatan tersebut. Dan langkah terbaik mereka adalah mendapatkan rekaman telepon dari penyedia layanan nirkabel. Dan dari rekaman telepon Nelson mengungkapkan bahwa dia dan Hashim memang berkomunikasi di luar lapangan tenis. Faktanya, keduanya telah berkomunikasi mulai bulan Juli 2022 dan berlanjut hingga bulan Agustus, yaitu bulan di mana pembunuhan Lily terjadi. Penyelidik kemudian menemukan komunikasi lebih lanjut antara Nelson dan Hashim. Ini terbukti menjadi kemenangan besar bagi mereka dan bukti ini sangat memberatkan Nelson. Diduga keduanya secara terbuka bersekongkol untuk membunuh Lily demi keuntungan finansial. Mereka juga melaporkan bahwa Hashim diduga mengajari Nelson tentang bagaimana berperilaku selama penyelidikan polisi berlangsung. Menasihatinya untuk tampak putus asa dan terus bertindak seperti korban. Hashim juga mengajari Nelson jika dia diminta untuk mengidentifikasi pelaku dalam barisan foto untuk mengatakan dia tidak mengenali satupun dari mereka. Dan kecurigaan detektif akhirnya terbukti benar. Selanjutnya, surat perintah penggeledahan dikeluarkan di kediaman Hashim di Sacramento, di mana sejumlah senjata api ditemukan. Setelah mengirim senjata api tersebut ke balistik untuk pemeriksaan, salah satunya cocok dengan senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawa Lily. Nelson diduga berjanji membayar Hashim $100.000 Amerika untuk menghabisi nyawa Lily. Awalnya polisi mengira kalau ini hanyalah kasus perampokan yang gagal, namun setelah penyelidikan, terkuak kalau ini adalah plot pembunuhan atas bayaran yang dibuat oleh Nelson. Dan mereka yakin bahwa pembunuhan ini disengaja dan dilakukan untuk menguasai kekayaan dan polis asuransi jiwa dari korban, yang diperkirakan total bernilai sekitar $14 juta Amerika. Nelson ditangkap dan ditahan di penjara Santa Rita yang terletak sekitar 30 menit dari Oakland. Santa Rita adalah penjara terbesar kelima di Amerika, menampung lebih dari 4.000 orang narapidana. Nelson menghadapi tuduhan pembunuhan dengan keadaan khusus, yang berarti dia diduga mengatur kejahatan kekerasan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Bukti yang memberatkannya sangat kuat, dan jika terbukti bersalah, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dan secara teknis, itulah yang terjadi. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa Nelson telah mengatur agar dirinya menjadi penerima dari manfaat utama semua aset Lily dan asuransinya. Namun, sekitar sebulan sebelum tragedi ini terjadi, Lily menemukan bahwa Nelson terlibat perselingkuhan. Lily diduga berencana mencabut atau mengubah hak-hak finansial dari Nelson. Dan ini menjadi motif utama dari Nelson saat dia merencanakan pembunuhan ini, yaitu untuk menghabisi nyawa Lily sebelum hak-haknya itu dicabut. Nelson ditahan di dalam sel khusus 1 orang, namun dia belum sempat menjalani proses hukum
karena pada tanggal 28 Oktober 2022, di hari pertamanya di penjara Santa Rita, sesaat setelah pukul 2 siang, para penjaga menemukannya tak bernyawa tergantung di selnya. Mereka mencoba untuk menyadarkan Nelson kembali, tetapi tidak berhasil. Hashim menghadapi dakwaan yang sama serta peningkatan hukuman atas penggunaan senjata api yang disengaja serta atas tuduhan berbohong. Dan dia juga ditahan di penjara Santa Rita. Setelah insiden bunuh dari ayahnya, putra sulung Nelson memberikan wawancara di mana dia mengatakan rasanya seperti beban yang terangkat dari punggungnya. Dia menggambarkan ayahnya telah melakukan kekerasan fisik dan mental kepadanya sejak kecil. Dan dia mengatakan bahwa ayahnya itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berempati. Pada tanggal 10 Juli 2024, Hashim tidak mengakui dirinya bersalah secara formal atas pembunuhan tingkat kedua. Hal ini terjadi sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa. Dengan kesepakatan ini, jaksa mencabut tuduhan yang bisa menutup kemungkinan adanya hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan. Hal ini jelas akan mengurangi resiko hukuman secara signifikan bagi Hashim. Sidang hukuman dijalankan pada tanggal 30 Juli 2024. Pembela menekankan bahwa ada alasan mitigasi yang kuat, termasuk bukti bahwa Hashim kemungkinan dipaksa atau dimanipulasi oleh dalang utama, yaitu Nelson. Selain itu, kantor jaksa telah menghilangkan keinginan untuk mengejar hukuman maksimum setelah ditemukan 4 bukti kuat yang menunjukkan peran dari Nelson sebagai dalang utamanya. Dan pada tanggal 31 Juli, Hashim dijatuhi hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup oleh pengadilan di California. Hukumannya cukup ringan karena Hashim dianggap bukanlah sebagai otak pembunuhan. Jaksa menyatakan bahwa Nelson lah yang seharusnya menerima hukuman maksimal. Setelah sidang itu, putra dari Lily memberikan pernyataan tertulis dan dia menyebutkan bahwa pengakuan tak bersalah dan hukuman 15 tahun bagi pelaku adalah tamparan terhadap keadilan bagi ibunya. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!